Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai Shigella toxico-infection dengan anggota kelompok tertera pada layar. Shigella merupakan jenis bakteri dengan karakteristik gram negatif, berbentuk batang selnya atau basil, sistem respirasinya berupa anaerobik fakultatif, non-motil atau tidak memiliki alat gerak. Pada kondisi ekstrim, genus ini tidak membentuk spora. Genus ini berkerabat dekat dengan Escherichia coli secara filogenetik dan dapat dibedakan berdasarkan patogenisitasnya, fisiologinya, serta serologinya. Shigella memiliki 4 serogrup, yakni grup A yang terdiri dari spesies Shigella dysenteriae dengan 12 serotipenya, grup B yang terdiri dari spesies Shigella flexneri dengan 6 serotipenya, grup C yang terdiri dari spesies Shigella boydi dengan 18 serotipenya, serta yang terakhir adalah grup D dengan anggotanya berupa Shigella sonnei. Shigella umumnya tidak mampu melakukan fermentasi laktosa, namun terdapat satu kelompok serogrup yaitu Shigella sonnei yang dia bersifat late lactose fermenter atau mampu melakukan fermentasi laktosa ketika fase pertumbuhannya sudah lanjut. Organisme pada genus ini merupakan penyebab utama dari shigellosis, yakni infeksi saluran pencernaan yang jika tidak diobati secara cepat dan tanggap dapat berakibat fatal. Selanjutnya merupakan sejarah singkat dari penemuan keempat spesies Shigella oleh keempat penemu yang fotonya tertampang pada slide. Penemuan yang pertama adalah dari Shigella dysenteriae yang ditemukan oleh Profesor Kiyoshi Shiga pada tahun 1898. Latar belakangnya adalah pada tahun 1857 terjadi sebuah disenteri epidemik yang terjadi di negara Jepang dengan nilai mortalitasnya 25% serta jumlah korban yang meninggal sebanyak 22.000 orang. Pada masa epidemik inilah Profesor Shiga melakukan isolasi terhadap bakteri berbentuk basil yang ditemukan dari feses 34 pasien serta dari isi perut pasien postmortem yang terdapat 2 orang. Karena belum adanya medium selektif untuk melakukan pelacakan terhadap patogen ini, maka analisis dari organisme basil ini menjadi sesuatu yang sangat sulit pada masa tersebut, hingga membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Inovasi yang dilakukan oleh Profesor Shiga adalah menambahkan serum pasien terhadap kultur bakteri basil tersebut dan mengecek apakah serum dari pasien dapat melakukan agglutinasi pada sel bakteri tersebut. Hal ini menandakan bahwa pasien yang terinfeksi oleh bakteri basil ini di sistem tubuh mereka akan terbentuk suatu antibodi khusus yang dapat melakukan agglutinasi terhadap sel bakteri tersebut. Metode ini disebut juga sebagai metode agglutinasi serum. Dan metode ini berhasil membantu Profesor Shiga untuk mengidentifikasi adanya sebuah patogen baru yang menyebabkan penyakit disenteri yang pada saat itu beliau beri nama Bacillus dysenteriae dan sekarang kita kenal sebagai Shigella dysenteriae. Selanjutnya merupakan penemuan dari Shigella flexneri oleh Profesor Amerika yang bernama Simon Flexner. Pada tahun 1899, Simon Flexner, seorang microbiologist, pergi ke Manila bersama tim peneliti lainnya untuk melakukan proyek penelitian mengenai sebuah wabah disenteri yang menjadi masalah di militer Amerika Serikat pada saat itu. Penyakit disenteri ini menjadi salah satu ancaman utama yang menyebabkan tingginya tingkat disabilitas dan mortalitas pada tentara Amerika Serikat. Sebelum mengunjungi Manila, tim penelitian ini berkunjung terlebih dahulu ke Jepang, dan ketika berada di Jepang,
para profesor tersebut mendengar tentang publikasi dari Kiyoshi Shiga, sehingga metode dari Kiyoshi Shiga dibawa ke Manila oleh Simon Flexner untuk mengecek apakah wabah ini terjadi disebabkan oleh organisme yang sama. Di Manila, dari sampel feses pasien hidup dan postmortem, diperoleh isolat bacillus ketika dilakukan protokol percobaan yang sama persis seperti Profesor Shiga. Kemudian Simon Flexner menyimpulkan bahwa beliau berhasil mengonfirmasi penelitian Kiyoshi Shiga. Namun ketika waktu berjalan, isolat yang diperoleh ternyata berbeda dengan Shigella dysenteriae atau isolat bacillus yang diisolasi oleh Profesor Shiga. Isolat yang ditemukan oleh Simon Flexner ini nantinya akan diberi nama Shigella flexneri. Selanjutnya, pada tahun 1915, seorang ilmuwan dari Denmark bernama Carlson berhasil mengisolasi bakteri penyebab disenteri endemik di Denmark. Berbeda dengan Shigella bacillus maupun Flexner bacillus, isolat yang diperoleh oleh Profesor Carlson ini bersifat lead lactose fermenter, yakni organisme ini mampu memfermentasi laktosa tidak seperti Shigella bacillus maupun Flexner bacillus. Dan pada laporan beliau, gejala penyakit yang disebabkan oleh isolat dari Denmark ini gejalanya lebih ringan daripada Shigella dysenteriae dan Shigella flexneri. Di masa mendatang, isolat ini nantinya akan diberi nama Shigella sonnei. Kemudian yang terakhir pada tahun 1930, Kolonel John Boyd sedang melakukan proyek penelitian mengenai kasus disenteri di salah satu negara koloni Inggris Raya, yakni India. Terdapat banyak kasus yang dilaporkan pada banyak instalasi kesehatan di India adalah terdapat suatu isolat bakteri yang mirip Flexner bacillus, namun bakteri ini tidak mampu diaglutinasi dengan serum Flexner, sehingga disimpulkan bahwa isolat tersebut memiliki similaritas terhadap Flexner bacillus, namun antigennya berbeda, sehingga tidak bisa diaglutinasi dengan serum yang ada atau yang telah ditemukan pada saat itu. Profesor John Boyd akhirnya mampu melakukan isolasi dari sampel-sampel bakteri pada tiap pasien, dan nanti sampel tersebut akan dikenal sebagai Shigella boydii. Penamaan keempat isolat tersebut seperti yang kita kenal sekarang itu dilakukan pada tahun 1950 oleh Asosiasi Mikrobiologi Internasional. Manusia merupakan reservoir atau wadah utama untuk spesies Shigella. Pada negara-negara berkembang yang didukung dengan kondisi sanitasi yang buruk serta pemukiman yang padat, infeksi Shigella ditransmisikan seringkali dari ekskresi dari individu yang terinfeksi melalui fecal oral contamination secara langsung. Lalat juga dapat berkontribusi untuk melakukan penyebaran bakteri Shigella dari feses ke sumber-sumber makanan. Untuk spesies yang paling umum, yakni Shigella dysenteriae dan Shigella flexneri, kedua spesies tersebut merupakan juga yang termasuk paling virulen. Pada negara maju, kasus-kasus sporadis dari infeksi Shigella yang utamanya melibatkan Shigella sonnei itu ditransmisikan melalui makanan yang tidak dimasak secara matang atau dari air-air yang terkontaminasi. Outbreak yang terjadi pada negara berkembang umumnya melibatkan dari sanitasi air yang kurang baik yang dapat ditemukan pada pemukiman-pemukiman camp-camp imigran dari wilayah publik seperti taman-taman serta reservasi air lainnya. Infeksi kontaminasi secara fekal oral secara langsung juga dapat terjadi pada institusi-institusi seperti tempat penitipan anak, rumah sakit jiwa, hingga panti jompo juga dapat terjadi secara infeksi fekal oral secara langsung.
Perilaku homoseksual juga dapat meningkatkan risiko untuk terinfeksi Shigella, terutama Shigella flexneri. Sekarang kita akan melihat patogenesis dari Shigella. Pertama-tama, Shigella akan masuk ke dalam tubuh melalui fecal oral pathway dari makanan dan minuman yang terkontaminasi, hingga menuju usus besar. Shigella didukung dengan sistem resistensi terhadap asam, sehingga dapat melewati asam lambung. Setelah itu, akan terjadi transitosis, di mana Shigella akan masuk melalui sel M ke dalam sel. Akan tetapi, Shigella akan difagositosis oleh makrofag. Di dalam makrofag, Shigella akan kabur dengan sekresi efektor IPAB dan IPAC. IPAB yang tersekresi akan terintegrasi ke dalam membran dan menyebabkan aktivasi proteolitik procaspase 1 yang membunuh sel dan memotong prekursor senyawa proinflamasi sitokin, interleukin 1 beta, dan interleukin 1,8. Kejadian ini menyebabkan inflamasi yang muncul pada gejala Shigella. Setelah apoptosis dari sel imun, Shigella akan mulai menginfeksi sel epitel. Lalu invasi akan dimulai dari sisi basolateral dan akan bereplikasi pada sitoplasma yang kemudian akan melanjut menginfeksi sel sekitar dengan polimerisasi aktin pada sel. Aktivitas polimerisasi aktin pada sel ini yang akan menuntun pergerakan Shigella di dalam sel. Shigella akan aktif di dalam sel karena hal ini menguntungkan Shigella, karena Shigella akan mampu menghindari sistem imun yang ada pada tubuh manusia. Sekarang kita akan melihat dari sisi imunitas yang terjadi. Setelah Shigella menyebabkan apoptosis makrofag, akan dikeluarkan senyawa pro-inflamasi interleukin 1 beta dan interleukin 18. Senyawa IL-1 beta akan menyebabkan respon inflamasi, sementara IL-18 akan aktivasi sel natural killer dan produksi interferon gamma. Sementara pada sel epitel yang telah terinfeksi, akan terjadi aktivasi nuclear factor KB yang menyebabkan sekresi IL-8 yang kemudian akan memediasi polymonuclear neutrophil leukosit atau disingkat PMN untuk membunuh Shigella. Akan tetapi, strategi ini bersifat pisau bermata dua, karena PMN akan menyebabkan kehancuran integritas sel epitel sehingga lebih banyak Shigella yang dapat masuk ke dalam sel epitel dari usus besar. Tetapi pada saat yang bersamaan, PMN akan menghancurkan Shigella. Pada akhirnya, PMN akan membunuh Shigella secara keseluruhan dan infeksi berhasil ditangani oleh tubuh. Selain itu, pada beberapa strain Shigella juga terdapat mekanisme tambahan seperti Shiga-toksin pada Shigella dysenteriae, dan juga terdapat beberapa strain yang mampu menghasilkan Shigella enterotoksin 1 dan 2. Sekarang kita akan melihat secara lebih detail pengikatan Shigella pada sel. Perlu diketahui bahwa kolesterol dan lipid RAF pada sel akan menyebabkan kemunculan type 3 secretion system pada Shigella dan merupakan target dari efektor. Pertama-tama akan terjadi pengikatan ke membran di mana Shigella berinteraksi dengan microdomain yang kaya akan kolesterol dan dimediasi reseptor pada lipid RAF. Diduga bahwa pengikatan reseptor menginduksi RAF signaling seperti pengaturan ulang sitoskeleton. Setelah itu akan terjadi sekresi protein efektor dengan induksi yang bersifat kolesterol dependent. Pengikatan reseptor dan sekresi efektor akan menyebabkan pengerompokan RAF dan terjadi uptake bakteri dan aktivasi jalur pensinyalan lainnya. Setelah uptake, Shigella akan melisiskan RAF containing vacuola dan masuk ke dalam sel. Berikut merupakan struktur type 3 secretion system yang dimiliki oleh Shigella. Sistemnya berupa MXI, SPA type 3 secretion system yang terdiri dari 7 basal body yang mencakup daerah dari inner membrane hingga ke outer membrane dari Shigella. Lalu terdapat juga hollow needle pada bagian soket dan merupakan bagian yang menonjol dari basal body hingga ke permukaan bakteri. Struktur ketiga berupa IPAB, IPAC, translocon
yang terdapat pada bagian ujung MSI SPA Type 3 Secretion System. Lalu struktur terakhir berupa cytoplasmic shearing yang berfungsi memberikan energi pada proses transport. Selain itu, juga berfungsi dalam mediasi pengenalan substrat, pelepasan chaperone, dan pembuka lipatan substrat. Pada beberapa strain Shigella dapat terjadi sekresi toksin seperti Shigella enterotoksin 1 dan 2. Toksin ini memediasi sekresi fluida pada jejunum untuk memulai infeksi pada kolon dan merupakan penyebab diare pada gejala shigellosis. Toksin 1 terdiri dari 2 subunit yang membentuk hollow AB type toxin chain dengan ukuran sebesar 55 kilodalton. Toksin ini akan disekresikan melalui Sec pathway dan type 2 secretion. Sementara toksin 2 itu berbeda pada sistem sekresi yang digunakan, di mana sistem yang digunakan berupa type 3 secretion system. Sekarang kita akan melihat Shigatoksin. Jenis toksin ini hanya diproduksi oleh Shigella dysenteriae serotype 1. Toksin ini bertanggung jawab atas pembentukan vascular lesions pada kolon, ginjal, dan sistem saraf pusat. Akibat aktivitas toksin yang kuat ini, infeksi Shigella dysenteriae serotype 1 sering dikaitkan dengan gejala yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Shigatoksin telah diidentifikasi mencakup Shigatoksin 1 dan Shigatoksin 2. Shigatoksin 1 berukuran 293 amino acid, sementara toksin 2 berukuran 297 amino acid dengan berat sekitar 70 kilodalton. Shigatoksin bekerja dengan menginhibisi sintesis protein pada sel. Inhibisi terjadi dengan menghilangkan residu adenin dari 28S rRNA pada ribosom 60S. Shigatoksin akan berikatan dengan GB3 dan GB4 pada repeat suatu membrane. Toksin 1 akan cenderung berinteraksi kuat terhadap GB3 dan lemah terhadap GB4. Sementara kebalikannya itu berlaku pada toksin tipe 2. Sekarang kita akan melihat secara detail proses untuk Shigatoksin. Setelah berikatan pada GB3 yang terdapat pada repeat ref, kompleks toksin akan diinternalisasi oleh endosom menuju badan Golgi yang akan terjadi pemotongan oleh furin. Bagian toksin yang terpotong akan berpindah ke retikulum endoplasma, di mana terjadi reduksi ikatan disulfida toksin yang menyisakan bagian rantai A1 yang akan masuk ke dalam sitosol dan menghilangkan residu adenin dari 28S ribosom. Berikut ini merupakan tabel daftar faktor virulensi yang berperan pada infeksi Shigella. Terdapat 4 pathogenicity island, yaitu SAHI1, 2, 3, dan O. SAHI1 mengkodekan protease A dan enterotoksin 1 yang menginduksi akumulasi cairan pencernaan, degradasi muskus, dan invasi jaringan. SAHI2 mengkodekan aerobactin iron acquisition system yang berkontribusi pada virulensi, dan SAHI-A yang menginduksi inflamasi dengan suppression of T-cell signaling. SAHI3 hanya dimiliki Shigella boydi dan memiliki fungsi yang mirip dengan SAHI2. SAHI-O menyebabkan diversifikasi strain Shigella. SAHI-O memiliki gen yang mampu memodifikasi struktur dari LPS O antigen bakteri sehingga memunculkan banyak serotipe Shigella. Hal ini menyebabkan kegagalan sistem imun dalam mengenali Shigella dengan serotipe yang berbeda. Selain itu, SAHI-O juga memiliki banyak resistensi antibiotik yang menyebabkan susahnya penanganan medis. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari Entry Region Plasmid Virulency PWR100 Shigella vexneri. Gen dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu type 3 secretion system translocator, yang kedua itu chaperone, yang ketiga itu type 3 secretion system machinery, dan yang keempat itu regulator. Type 3 machinery bekerja sebagai efektor yang mampu memanipulasi proses pada sel untuk menguntungkan bakteri dan mampu mengontrol translokasi dan sekresi protein efektor lain ke sel eukariot. Locus MXISPA merupakan bagian yang mengkodekan komponen untuk pembentukan type 3 secretion system.
Kelompok regulator seperti Gen Firby dan MSIE akan meregulasi transkripsi gen type 3 secretion system, sementara gen chaperone akan menstabilkan substrat type 3 secretion system pada sitoplasma bakteri, dan beberapa berperan pada regulasi transkripsi gen efektor type 3 secretion system di luar entry region. Oke, selanjutnya adalah pencegahan dari kontaminasi Shigella. Nah, yang pertama yaitu hindari meminum air kolam, air danau, atau sumber air untreated lainnya. Mengapa? Karena Shigella adalah suatu mikroba yang penularannya adalah fekal oral. Jadi untuk air-air yang tercemar fekal atau kemungkinan tercemar fekal, maka akan menjadi sumber penularan Shigella. Kemudian yang kedua, hindari makanan yang masih mentah. Karena ini adalah foodborne pathogen, jadi hindari makanan-makanan yang masih mentah untuk langsung dimakan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jangan menyiapkan makanan saat diare. Nah, ini merupakan suatu pencegahan bagi individu yang sedang mengalami diare. Nah, kemudian yang keempat yaitu cuci tangan sebelum makan dan menyiapkan makanan. Dan ini juga merupakan suatu metode pencegahan bagi orang-orang yang mengurusi makanan begitu. Apalagi jika mereka habis berurusan dengan sesuatu yang berhubungan dengan fekal seperti mengganti popok atau dari kamar mandi. Nah, selanjutnya pengontrolan dari kontaminasi Shigella. Sebenarnya ada beberapa metode dari pengontrolan Shigella, seperti misalnya ada untuk beberapa makanan ada yang water activity-nya dibuat rendah, atau kemudian juga ada yang konsentrasi garamnya tertentu begitu. Nah, namun di sini saya akan memaparkan sesuatu yang sebenarnya cukup menarik, yaitu pengontrolan kontaminasi yang menggunakan bakteriofaga. Nah, jadi bakteriofaga yang digunakan di sini berdasarkan sumber literatur yang kami dapatkan, yang kami baca, yaitu bakteriofaganya berupa koktail atau berupa campuran. Nah, campurannya terdiri dari faga yang berasal dari famili Siphoviridae dan Bioviridae. Nah, penggunaan koktail itu dilakukan karena hampir tidak mungkin bakteri dapat menahan infeksi faga yang berbeda secara bersamaan. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya, Shigella yang berhasil dikurangi jumlahnya dengan menggunakan metode ini yaitu pertama ada Shigella sornei, Shigella flexneri, dan kemudian Shigella dysenteriae. Lalu apa kelebihannya penggunaan bakteriofaga dibandingkan lainnya? Nah, dengan bakteriofaga ini memiliki spektrum yang sempit. Jadi hanya dapat menginfeksi jenis bakteri-bakteri tertentu, namun mereka memiliki aktivitas yang sangat spesifik. Artinya apa? Mereka memiliki bentuk aktivitas yang istilahnya bisa sangat terkhusus untuk suatu mikroba tertentu begitu. Mereka menginfeksi atau menyerang dengan cara yang sangat-sangat terkhususkan, sehingga dia akan bisa menyerang dengan lebih akurat dan lebih tepat untuk mikroba yang dapat mereka serang gitu. Nah, selanjutnya yaitu efek terhadap makanan itu sendiri. Nah, sebenarnya tidak begitu banyak literatur yang menyebutkan bagaimana efek kontaminasi Shigella terhadap si makanannya. Namun ada beberapa efek, dan perlu diketahui juga efek ini kebanyakan yang diteliti yaitu adalah terhadap makanan-makanan segar gitu. Misalnya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Nah, jadi yang pertama yaitu untuk makanan seperti buah-buahan ada disebutkan dalam suatu percobaan bahwa keberadaan Shigella pada buah itu dapat menurunkan pH-nya sehingga buah itu akan menjadi lebih asam begitu. Kemudian yang kedua, ini akan berlaku pada sayur-sayuran, terutama tumbuhan-tumbuhan hijau. Dan pada percobaannya itu Wu pada tahun 2000 itu menggunakan daun parsley. Nah, kontaminasi Shigella pada makanan misalnya daun parsley itu menyebabkan jaringan tumbuhan, kan parsley tumbuhan,
jaringan tumbuhannya itu seperti liquefy atau lebih mencair gitu, menjadi lembek. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga masih pada penelitian yang sama oleh WHO, daun parsley yang sangat lama terkontaminasi, maka dia juga akan lama-kelamaan mengeluarkan bau tak sedap begitu. Sehingga menyebabkan makanannya tidak dapat dimakan atau inedible.